Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan yang terkait dengan validitas. Pada pertemuan sebelumnya saya telah menjelaskan bahwa validitas adalah sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam menjalankan fungsi ukurnya. Artinya validitas menjawab pertanyaan apakah alat ukur yang digunakan nantinya itu benar-benar dapat digunakan secara tepat untuk mengukur variabel yang akan dikenai pengukuran. Jadi misal kalau kita mau mengukur intelijensi seseorang, alat ukur yang valid adalah alat ukur yang ketika digunakan itu benar-benar dapat mengukur intelijensi. Nah, pada video sebelumnya saya juga telah menjelaskan bahwa dalam sebuah pengukuran memang sangat diperlukan alat ukur yang both reliable dan valid. Jadi alat ukur yang ketika digunakan itu reliable, konsisten dalam pengukurannya. Nah, ini konsisten pengukurannya berada di sini semua, dan kemudian valid, tepat sasaran dalam pengukuran. Kemudian pada bagian sebelumnya saya telah menjelaskan bahwa validitas itu terdiri dari dua. Ada namanya content validity atau validitas isi, atau biasa dikenal dengan validitas teoritis, dan ada namanya validitas empirik. Untuk content validity bisa dilihat pada video sebelumnya. Pada video kali ini saya akan fokus menjelaskan empirical validity. Jadi validitas empiris itu ada 4 ya. Ada yang pertama namanya factorial validity, kemudian ada namanya predictive validity, ada namanya concurrent validity, dan ada namanya multi-thread multi-method validity. Dimana yang perlu kita pahami, validitas empirik ini akan kita peroleh setelah kita menggunakan atau menguji cobakan alat ukur yang sudah kita susun. Jadi alat ukur yang kita buat setelah mendapatkan validasi dari expert judgment, orang yang ahli dalam bidangnya telah memastikan bahwa alat ukur kita secara konten itu valid, kemudian alat ukur yang kita susun itu akan kita uji cobakan terlebih dahulu, atau akan kita gunakan, baru kemudian nanti kita bisa mengukur validitas empiriknya. Baik, langsung saja kita akan bahas satu persatu jenis-jenis validitas empirik. Kita awali dari yang pertama, kita berbicara tentang construct validity ya, validitas construct ya. Nah, validitas construct itu berarti sejauh mana tes mengungkap suatu trait atau konstruk teoritik yang hendak diukur. Artinya ketika kita menyusun suatu alat ukur, itu kan alat ukur disusun berdasarkan konstruk atau variabel ya, variabel tertentu yang variabel tersebut tentu saja telah didefinisikan untuk memperoleh indikator. Nah, setelah itu kemudian kita akan melakukan pengukuran secara empiris melalui penghitungan statistik untuk mengetahui apakah alat ukur yang kita susun itu sudah mewakili konstruk yang akan kita ukur. Sebagai contoh, ketika kita menyusun sebuah tes depresi, maka tes ini akan dikatakan sebagai tes yang valid jika terdapat kesesuaian antara konstruk teoritis ya, apa yang oleh teori dijelaskan mengenai aspek-aspek yang ada dalam depresi dengan perilaku depresi yang bersifat laten pada sekelompok subjek yang dikenai pengukuran. Artinya ketika kita menyusun alat ukur berdasarkan konstruk teori depresi yang kita gunakan, apakah kemudian ketika alat ukur tersebut digunakan untuk melakukan pengukuran benar-benar
mampu mengukur konstruk depresi yang akan kita kenai pengukuran tersebut. Nah, kemudian ada namanya factorial validity ya. Nah, validitas faktorial ini adalah cara menganalisis validitas dengan menganalisis saling hubungan di antara variabel-variabel yang menjelaskan saling hubungan tersebut dalam bentuk kelompok variabel yang terbatas atau disebut dengan faktor. Nah, biar lebih mudah dapat saya gambarkan seperti ini. Ini adalah contoh blueprint test ya, blueprint test yang digunakan untuk menyusun skala kepribadian ekstrovert. Jadi secara sederhana seperti ini. Nanti lebih jelasnya akan kita bahas dan praktekkan pada saat kita sudah mulai masuk ke materi yang berkaitan dengan penyusunan alat ukur, baik itu alat ukur yang kognitif maupun alat ukur yang sifatnya non kognitif. Nah, ini alat ukur yang sifatnya non kognitif ya. Jadi ketika saya hendak menyusun namanya skala kepribadian ekstrovert yang akan saya gunakan untuk mengukur kepribadian ekstrovert seseorang, langkah pertama saya harus mencari definisi atau teori yang memberikan penjelasan tentang kepribadian ekstrovert. Setelah saya menemukan sebuah teori yang saya anggap bagus, memiliki kesesuaian dengan apa yang ingin saya ukur, dari teori yang ada itu kemudian saya akan menentukan aspek atau indikator. Ini lebih ke aspek ya, bukan indikator tapi aspek. Dari teori yang saya temukan kemudian saya memperoleh gambaran bahwa kepribadian ekstrovert itu dapat dijelaskan melalui 4 aspek. Ada aspek sociability, ada aspek impulsiveness, ada aspek activity, dan ada aspek liveness. Nah, dari aspek-aspek indikator atau dari aspek-aspek yang ada ini, yang kemudian nanti bisa saja dikembangkan menjadi indikator terlebih dahulu. Setelah indikator baru ada item-item. Nah, saya kemudian telah menetapkan setiap aspek ini ada 5 item atau 5 soal yang nantinya akan saya pergunakan untuk mengukur kepribadian ekstrovert. Nah, item-item yang saya buat ini berdasarkan aspek-aspek yang ada di sini. Ini terlebih dahulu prosesnya tadi akan dilakukan penilaian oleh expert judgment ya, untuk memastikan apakah secara konten alat ukur yang saya susun itu sudah valid. Nah, setelah expert judgment mengatakan alat ukur ini sudah valid, maka untuk menguji apakah secara empiris alat ukur yang saya susun ini memiliki validitas konstruk, saya harus menguji cobakan alat ukur ini kepada sekelompok subjek. Pada sekelompok subjek itu semakin banyak semakin baik. Idealnya minimal adalah 6 kali jumlah item. Jadi kalau jumlah itemnya 20, berarti 20 kali 6. Idealnya minimal diuji cobakan kepada 120 orang. Nah, setelah ini saya uji cobakan, maka nanti saya bisa melihat validitas konstruknya. Validitas konstruknya bagaimana dan validitas faktorialnya bagaimana. Nah, kalau validitas konstruk itu yang dilihat adalah keseluruhan item ini. Dari 20 item ini ada berapa item yang valid yang mewakili setiap aspeknya ya. Itu validitas konstruk. Jadi validitas konstruk itu intinya adalah yang penting dari 20 item ini ya. Dari 20 item ini ya, nanti ketika diuji validitas harus tersisa beberapa item yang item-item tersebut mewakili setiap aspek. Jadi pada setiap aspeknya ini harus terwakili item-item ya pada setiap aspeknya. Misalnya ini jumlahnya 5, nanti setelah diuji validitas ada yang tersisa 1 atau 2.
di sini ada tersisa 1 atau 2, di sini ada tersisa 1 atau 2 atau lebih ya, maksud saya 1, 2 atau lebih. Minimal ada 1 di sini. Ini validitas konstruk. Artinya kalau setiap aspek itu diwakili oleh item, ada jumlah item yang valid, diwakili oleh sejumlah item yang valid. Di sini tidak boleh kosong ya, item yang valid nantinya. Maka bisa dikatakan alat ukur yang saya susun itu memiliki validitas konstruk atau konstruk validity. Nah, adapun yang factorial validity ini nanti yang diuji tidak hanya sekedar setiap aspek ini harus terwakili item, tidak hanya sebatas pada itu, tetapi nanti antar aspek ini akan dilihat korelasinya. Nah, jika setiap aspek ini memiliki korelasi yang baik, ya, maka dapat dikatakan bahwa alat ukur yang kita susun itu memiliki validitas faktorial, di mana setiap aspeknya ini telah memiliki sejumlah item yang item tersebut valid, sehingga setiap aspek ini nanti akan saling berkorelasi. Nah, bagaimana persisnya nanti akan kita praktekkan pada saatnya nanti. Yang terpenting sekarang adalah kita memahami bahwa setelah kita menyusun item itu kita uji cobakan, ya, item yang dinyatakan baik oleh expert judgment akan kita uji cobakan. Setelah kita uji cobakan, kita nantinya dapat melihat validitas konstruk, ya, dan kita bisa melihat validitas faktorial atau factorial validity. Nah, berikutnya ada namanya predictive validity atau validitas prediktif. Kalau yang sebelumnya factorial validity dan construct validity itu yang diuji validitasnya lebih kepada apakah item-item yang disusun itu memiliki validitas empirik. Nah, kalau predictive validity ini yang dilihat lebih kepada validitas tesnya, ya. Sehingga masih ingat di bagian awal materi ini kita mengetahui bahwa istilah validitas itu kadang digunakan untuk menjelaskan validitas item, terkadang digunakan untuk menjelaskan validitas tes. Nah, yang sedang kita bicarakan sekarang predictive validity ini adalah validitas tes, bukan validitas item tapi validitas tes. Tes adalah sekumpulan dari item-item yang sudah dinyatakan valid, gitu ya. Nah, validitas prediktif itu mempertanyakan sejauh mana, ya, hasil tes mampu memprediksikan perilaku individu yang dikenai pengukuran. Nah, dalam aplikasi statistiknya, validitas ini dapat diperoleh dengan mencari korelasi antara hasil tes dengan skor penilaian kinerja atau evaluasi. Jadi sebagai contoh misalnya begini, ada 4 orang, ya, ada 4 orang. 4 orang ini ketika melamar suatu pekerjaan itu mereka dites secara psikologis untuk mengetahui intelijensinya, mengetahui IQ-nya misalnya, menggunakan suatu alat tes tertentu. Katakan menggunakan tes IST misalnya. Menggunakan tes IST diketahui intelijensinya A 90, B 103, C 105, D 99. Nah, setelah 4 orang ini diterima bekerja, katakan setelah bekerja 6 bulan, keempat orang ini diberi pengukuran kinerja gitu untuk melihat kinerja mereka seperti apa. Nah, dari pengukuran kinerja ini kemudian diperoleh kinerja si A itu 8, kinerja si B 9, kinerja si C 9, kinerja si D 10. Nah,
skor IQ dan skor kinerja ini nanti dikorelasikan, dihitung menggunakan rumus korelasi. Yang paling gampang ya bisa menggunakan SPSS ya. Nah, menggunakan SPSS untuk mengetahui apakah antara skor IQ dan evaluasi kinerja ini memiliki korelasi yang baik. Kalau korelasinya tinggi itu berarti mendekati 1 ya. Kalau korelasinya tinggi maka semakin menunjukkan bahwa tes IST itu memiliki validitas prediktif yang baik. Artinya tes IST ketika digunakan ya, tes IST ketika digunakan itu dapat memprediksikan kinerja seseorang. Itu namanya validitas prediktif. Nah, berikutnya ada namanya concurrent validity ya. Concurrent validity itu lebih menanyakan apakah ya hasil pengukuran suatu instrumen memiliki kesesuaian dengan hasil pengukuran tes lain. Artinya apa? Untuk melihat suatu tes itu memiliki validitas yang baik, kita bisa melakukan dengan cara membandingkan hasil pengukuran melalui tes tersebut dengan hasil pengukuran tes yang lain. Ya, tentu saja yang mengukur atribut yang sama. Contoh misalnya, kita di sini memiliki tes intelijensi namanya APM, Advanced Progressive Metric ya. Kalau untuk anak-anak namanya CPM, kalau untuk dewasa namanya APM. Nah, kemudian kita juga memiliki alat ukur yang namanya tes CVIT ya, Culture Fire Intelligence Test. Kedua alat ukur ini keduanya sama-sama digunakan untuk mengukur intelijensi, dan kedua alat ukur ini memiliki kesamaan ya dalam hal soal tesnya, dimana kedua tes ini menggunakan soal dalam bentuk gambar ya. Kalau kita pernah belajar tes yang berkaitan kemampuan analisa ya, tes-tes yang dalam bentuk gambar. Nah, untuk mengetahui bagaimana validitas tes APM misalnya, maka kita dapat mengkorelasikan skor sekelompok subjek pada tes APM ini dikorelasikan dengan skor sekelompok subjek pada tes CVIT. Nah, kalau korelasi dari kedua tes ini tinggi, maka menunjukkan bahwa validitas dari tes APM itu tinggi. Jadi cara untuk melihat validitas suatu tes menggunakan pendekatan concurrent validity ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan hasil pengukuran pada suatu tes dengan tes yang lain, di mana kedua tes harus memiliki kesamaan dalam hal domain yang menjadi kawasan ukur. Itu namanya concurrent validity. Nah, yang terakhir adalah multi-thread multi-method validity. Nah, multi-thread multi-method validity ini teknik yang paling rumit ya untuk melihat validitas suatu alat ukur, dimana untuk menguji alat ukur itu memiliki tingkat validitas yang tinggi atau tidak harus menggunakan multi-thread dan multi-method ya. Multi-thread dan multi-method ya. Dalam bukunya Allen dan Yen itu dicontohkan cara menganalisis dua thread yang diukur dengan dua metode ya. Ada namanya variabel introversi dan ada namanya variabel neurotisme. Nah, kedua thread ini atau variabel tersebut diukur dengan dua macam metode, yaitu menggunakan jawaban ya tidak dan menggunakan PG pilihan ganda. Jadi menggunakan dua metode ya. Yang pertama menggunakan ya tidak, kemudian nanti kedua tes ini disajikan kembali menggunakan pilihan ganda. Nah, kemudian nanti hasil dari menggunakan dua metode penyajian tersebut akan dikorelasikan. Gambarannya seperti ini ya. Nanti akan menjadi seperti ini korelasinya ya.
Jadi ini tes yang mengukur kepribadian introvert ya, dengan pilihan ya tidak metodenya ya. Kemudian ini alat ukur yang mengukur neurotisme dengan pilihan jawaban ya tidak. Kemudian ini skor alat ukur yang mengukur introvert dengan pilihan ganda. Ini alat ukur yang mengukur neurotisme dengan pilihan ganda. Nah, nanti akan dikorelasikan. Misalnya, korelasi antara tes yang mengukur introvert dengan pilihan ya tidak dengan alat ukur yang mengukur neurotis dengan ya tidak itu 0,20 misalnya. Ya, 0,20. Berarti korelasinya rendah. Kemudian kalau tes yang mengukur introvert dengan pilihan ya tidak dikorelasikan dengan yang menggunakan pilihan ganda, korelasinya 0,75. Berarti korelasinya tergolong tinggi, mendekati 1. Artinya tes yang mengukur kemampuan introvert ini ketika disajikan menggunakan pilihan ya tidak dan kemudian disajikan kembali menggunakan pilihan ganda, ini hasilnya akan tetap valid gitu ya, karena mendekati 1. Artinya alat ukur ini berarti memiliki validitas yang baik ketika diuji menggunakan pendekatan multi thread multi method ya. Nah, kemudian misalnya ini tes yang mengukur neurotis dengan pilihan ya tidak ya, kalau dibandingkan dengan introvert ya yang pilihan ganda itu korelasinya 0,15, berarti korelasinya rendah ya. Artinya kedua tes ini memang mengukur dua hal yang berbeda sehingga korelasinya harus rendah ya. Artinya alat ukur ini memang memiliki tingkat validitas yang baik karena memang korelasinya harus rendah karena mengukur dua hal yang berbeda kan begitu. Nah, kalau kita lihat neurotis yang pilihan ya tidak dengan neurotis yang pilihan ganda itu korelasinya 0,71, berarti cukup besar mendekati angka 1. Artinya alat ukur neurotis dengan pilihan ya tidak dan ketika disajikan dengan pilihan ganda itu hasilnya mendekati sama. Artinya berarti alat ukur neurotis ini memiliki validitas yang baik karena ketika disajikan menggunakan pilihan ya tidak dan kemudian disajikan lagi menggunakan pilihan ganda itu hasilnya korelasinya tinggi. Nah, itu adalah cara untuk melihat apakah suatu alat ukur memiliki validitas empirik yang baik atau tidak. Nah, dalam hal yang berkaitan dengan yang akan kita pelajari dalam perkuliahan ini, nanti akan lebih banyak membicarakan tentang validitas faktorial ya dan validitas konstruk ya. Adapun untuk validitas multi-thread multi-method, kemudian validitas concurrent, kemudian tadi ada validitas prediktif, itu mungkin belum bisa kita praktekkan dalam perkuliahan kita. Namun demikian, kita tadi sudah memiliki gambaran yang tentu saja nanti bisa kita praktekkan di luar kegiatan perkuliahan. Demikian materi yang terkait dengan validitas. Tentu saja saya sangat terbuka dengan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan materi ini. Jika ada hal-hal yang memang perlu dijelaskan lagi, bisa kita lanjutkan di sesi diskusi. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.